tak mengerti semua jalanmu. Ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Ibu, Bapak, dan saudara-saudari, renungan kita didasarkan pada kitab 2 Samuel 12 ayat 22 dan 23 tentang pergumulan Daud menghadapi kesusahan, tetapi dia bisa move on atas segala derita dan kesusahannya. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami berterima kasih atas kesempatan pada pagi ini kami boleh bersama-sama membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus, tolonglah kami supaya firman yang akan kami baca dan dengar serta renungkan bersama-sama bukan hanya sekedar kami mengerti dan paham, tetapi terlebih-lebih menjadi petunjuk dalam pergumulan hidup kami dan kami mempraktekkan firman Tuhan. Dalam Kristus kami mohon. Amin. 2 Samuel 12 ayat 22 sampai 23. Daud menjawab, "Selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis. Karena pikirku, siapa tahu Tuhan mengasihi aku sehingga anakku itu tetap hidup. Tetapi sekarang ia sudah mati. Mengapa aku harus berpuasa? Mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku." Daud, ibu, bapak, dan saudara-saudara semua mengalami suatu peristiwa yang menyedihkan.
Bahkan mungkin tidak diduga olehnya karena anaknya yang baru saja lahir tiba-tiba sakit dan dalam kondisi yang hampir mati. Anaknya ini adalah hasil dari perselingkuhannya dia dengan Batsheba. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, Daud dalam kondisi menghadapi derita, kesedihan karena anaknya itu dalam kondisi yang sangat lemah dan hampir meninggal dunia. Dia menangis dan dia berpuasa. Pikirnya mungkin Tuhan akan memberi hidup kepada anaknya itu. Bapak, ibu, dan saudara-saudara, beberapa waktu kemudian anak itu meninggal dunia. Apa yang dilakukan oleh Daud setelah anaknya itu meninggal dunia? Ia kemudian bangkit dari kesedihannya, tidak berpuasa lagi, tidak menangis. Ia move on, ia bergerak, kemudian ia membasuh diri, berpakaian baik, dan kemudian makan, minum. Nah, orang-orang lain yang melihat Daud dalam perubahan seperti itu, maka orang-orang lain juga terkejut dan bertanya, "Mengapa anakmu sudah meninggal, baru saja meninggal kok kamu bisa begitu mudah untuk move on atau hampir melupakan kesedihannya?" Lalu Daud berkata, "Kalau aku berpuasa, aku menangis, anakku tidak akan hidup. Tuhan sudah memanggilnya, jadi aku harus menerima. Aku harus belajar menerima keadaan yang menyedihkan, keadaan yang membuat aku berduka cita ini. Tapi aku tidak boleh terus-menerus," kata Daud, "bersusah-susah. Aku tidak boleh terus-menerus sedih." Nah, ibu, bapak, dan saudara-saudara, dalam perjalanan hidup kita, kadang kita juga harus berjumpa dengan masalah, dengan kesulitan-kesulitan yang mungkin kita tidak duga. Bahkan kita bertanya, "Why, mengapa ini terjadi padaku?" Tapi ibu, bapak, dan saudara-saudara, kalau kesusahan, masalah, kesedihan itu datang sampai pada saatnya amat puncaknya adalah duka cita, maka kita tidak bisa mengubah duka cita ini. Nah, di dalam hal ini kita mesti belajar menerima. Sekali lagi, kita harus belajar menerima kesusahan itu. Kita harus belajar dalam perjalanan hidup ini menerima apa yang tidak bisa diubah. Sudah terjadi. Tapi bukan hanya kita perlahan-lahan menerima apa yang tidak bisa berubah, kita juga percaya
ada rencana-rencana yang baik sesudah itu dari Tuhan. Oleh karena itu, selain kita menerima apa yang tidak bisa diubah, kita perlu belajar juga menyerahkan diri kita terus-menerus. Kita mengandalkan terus-menerus hidup kita ini kepada Tuhan. Sumeleh, menyerah total, mengandalkan sepenuh hidup kita hanya kepada Tuhan. Sebab Tuhan pasti punya rencana-rencana yang baik. Tuhan punya maksud-maksud yang jauh lebih baik daripada apa yang sedang kita alami saat ini. Itulah pengharapan iman. Seperti Daud, setelah dia menerima apa yang tidak bisa ia ubah, yaitu anaknya meninggal, maka dia move on, dia bergerak ke depan. Tuhan menolong kita dalam setiap momen-momen yang mungkin membuat kita pedih. Tuhan menolong kita di setiap peristiwa-peristiwa yang membuat kita berduka. Tuhan menolong kita di saat-saat kita dalam kesusahan. Tapi baiklah kita belajar dalam hati, menerima, tidak memberontak atas hal-hal yang tidak bisa diubah. Terima saja. Dan selanjutnya, pasrahkan perjalanan hidup kita ke depan. Berserahlah pada Tuhan. Sebab Tuhan pasti di balik semua derita, kesusahan, kesulitan kita, kepedihan kita, ada rencana Tuhan yang indah. Amin. Saatnya mari kita menaikkan doa-doa syafaat. Dan di dalam doa-doa syafaat itu, saya akan menyebutkan pokok-pokok doa syafaat. Ibu, bapak, dan saudara-saudara masing-masing bercakap-cakap, berbincang-bincang kepada Tuhan tentang pokok doa syafaat ini. Dan nanti terakhir, kita akan tutup doa syafaat dengan nyanyi bersama doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Pertama, sesuai firman Tuhan, marilah hati kita siapkan masing-masing bila mana seperti Daud harus menerima kenyataan bahwa anaknya dipanggil Tuhan. Demikian juga barangkali ada kesusahan, kesulitan hidup kita saat ini. Tapi marilah kita belajar seperti Daud juga, bukan hanya menerima kenyataan yang pahit, tetapi juga bergerak maju, menyerahkan hidup kita pada kuasa dan rencana Tuhan ke depan. Rencana-rencana Tuhan pasti baik untuk kita. Marilah kita juga ingat akan
saudara-saudari kita yang mungkin saat ini sedang sakit, di rumah berobat jalan, atau berbaring di rumah sakit. Tuhan menolong mereka satu persatu, sehingga melalui pengobatan, melalui waktu istirahat, dan terutama hati yang siap menerima segala sesuatu yang tidak bisa diubah, sehingga mereka bisa hanya menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan saja. Berserah penuh dalam segala hal, kelemahan, sakit penyakit, kepada kuasa kasih Tuhan saja. Mari kita terus juga mendoakan proses pelembagaan bakal jemaat Bumi Ayu yang sudah melewati minggu lalu pelawatan dari sinode wilayah klasis. Kiranya Tuhan terus memimpin bakal jemaat ini merenovasi gedung gereja, pembangunan pastori dan pavilion tamu, sehingga semuanya dapat berjalan tepat pada waktunya selesai oleh rahmat dan kemurahan Tuhan saja. Supaya bila Tuhan berkenan nanti di bulan Oktober atau November rapat kerja sinode dapat diterima, sehingga bakal jemaat menjadi jemaat GKI Bumi Ayu bila Tuhan berkenan. Marilah kita juga menyerahkan pergumulan-pergumulan hidup kita yang sedang studi, yang sedang bekerja mencari nafkah, tetapi juga dalam tugas-tugas pelayanan di gereja, di tengah masyarakat, dan apapun yang menjadi tanggung jawab, tugas pekerjaan dan pelayanan kita masing-masing. Mari kita serahkan pada kuasa Tuhan. Terakhir, marilah kita doakan pemerintah, baik di pusat maupun di daerah-daerah, supaya pemerintah benar-benar menjadi hamba Tuhan yang mengayomi rakyat sejahtera, aman, dan tentram. Mari kita tutup doa syawat kita dengan bersama sehati kita menaikkan doa Bapa kami yang kita nyanyikan demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga.
Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin.